Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin berbagi aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak. Orang tua ibu ya, mama atau bapak? Iya, mama tak di mana? Mama aku di Kampung Bu, Ya, asli Mandat. Bapakku asli Mandat Toraja. kantor aja juga. Iya, jadi ya selama Nawidi dari SD ini sampainya ini sekarang SMK sama terus beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan rancangan produk kami. Bagaimana kalau menyambut misalnya kan sudah pernah kita Oh, seperti halnya tempe. sesuai yang kita amati mengenai saya memfasilitasi rekan-rekan untuk berdiskusi mengenai visi guru dan dikaitkan dengan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita di komunitas belajar mulai dari diri, eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi. Ada di bagian eksplorasi konsep. Jadi tadi malam sangat menarik beberapa yang saya lihat tanggapannya mengenai yang potare di anak, mengingatkan kita kembali bahwa pendidik itu kita pendidik guru bertugas sebenarnya penuntun bukan penentu. Jadi kayak misalnya kita melihat suatu potensi di masing-masing anak itu punya potensi menghasilkan cipta karsa dan rasa itu dibakarti. Kemudian juga tadi ini cara kita menuntun dan mendidik anak-anak ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu kita juga terkait dengan budayanya ini bagaimana alam sekitarnya. Apakah itu sesuai dan kodrat zaman, demonstrasi kontekstual. Saya akan bertanya kira-kira menurut rekan-rekan apa satu kekuatan sosiokultural atau nilai atau karakteristik budaya lokal yang ada di sekitar kita ini yang perlu ditingkatkan di anak-anak kita saat Menurut ini? saya, salah satu budaya yang sangat baik sebenarnya untuk dikembangkan di sini budaya Mandar ya. Budaya mengucapkan tabe ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua. Jadi tabe itu dalam bahasa Indonesia adalah permisi. Tapi dalam Mandar tabe itu adalah ungkapan kesopanan kita, rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua terutama. Jadi saya perhatikan saat ini peserta didik kita itu sudah jarang yang melakukan itu ketika bertemu misalnya berpapasan dengan yang lebih tua atau harus lewat di depan orang yang lebih tua. Indonesia. Kalau di suku Bugis itu sendiri ada dikenal 3 hal, yaitu si Pakatau, si Pakalebi dan si Pakaina. Kalau si Pakatau itu saling menghormati. Si Pakalebi Adakah yang masih kurang dipahami atau mungkin masih bertanya-tanya mengenai tadi ini yang sudah kita Nah, menurut Ibu kira-kira hal apa yang bisa kami lakukan agar supaya budaya ini bisa dapat diterapkan oleh peserta didik lebih maksimal dibanding hari ini? Seperti itu. Terima kasih Bu Ulan. Jadi pertanyaannya sangat rinci ya dan memang mendalam bahwa bagaimana tadi ini yang sudah kita angkat nilai-nilai ini bagaimana diterapkan ke anak-anak, karena intinya itu kita mau tahu yang mana dan pasti harus kita terapkan. Jadi kalau menurut saya langkah yang sedang saya coba hari ini dengan mengajak rekan-rekan berkolaborasi ini, saya berharap dari kelompok kecil ini nanti bisa lebih menyebarkan lagi ke rekan-rekan yang lain. Jadi mulai dari lingkaran pengaruh. Jadi di dalam materi pendidikan guru penggerak itu ada yang disebut lingkaran pengaruh yang memang sekiranya bisa kita dulu ajak secara perlahan. Pertama dan Ada sejak lama ya.
dikenal di masyarakat, sebaiknya diterapkan di sekolah. Budaya tabe tadi, malakdi maupun sipakainya tadi, baiknya diterapkan kepada untuk membentuk karakter siswa di sekolah. Baik, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya, responnya untuk sudah aktif memberikan masukan tadi dan di proses diskusi ini. Semoga kalau saya dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar ini, si Doni ini sedang ingin Tuhannya akan bertahan hidup, karena ini kan Menurut saya seperti halnya tadi Ibu Namria, bahwa adanya kebutuhan untuk bertahan hidup karena yang diminta adalah makanan, bahan pokok untuk betul-betul kita bisa hidup. Namun karena dengan cara paksaan kepada temannya, jadi saya rasa kemungkinan anak ini bisa memberikan perlakuan seperti itu dengan cara memaksa. Yang dibutuhkan ini mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua atau maupun lingkungan yang dia terima, sehingga dia kurang mampu untuk mengekspresikan dirinya bagaimana caranya saya bisa meminta dengan. nah, ketika memang si Doni ini sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, iya bisa jadi memang ini anak dari rumah dia tidak mendapatkan, tidak sarapan dan akhirnya dia lapar, dan untuk memenuhi itu dia meminta temannya. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Ulan juga, nah bisa jadi memang sebenarnya dia makan di rumah tapi puasa terhadap teman saya mau ambil walaupun dia sudah makan. Nah, bisa juga itu cuma lelucon, misalnya mau jahili orang tuanya mampu tapi tidak memberikan waktu kasih sayang, itu bisa masuk. Nah, tadi kebebasan, dia ingin barangkali saja di rumahnya hanya bubur ayam saja, dan dia bosan. Dia ingin wawasan saya pribadi juga bahwa ternyata ini satu kasus 5 kemungkinan bisa terjadi. Jadi sangat menarik. Kesimpulan yang bisa saya ambil ya setelah mempelajari kebutuhan dasar ini, bahwa ternyata sebagai guru kita memang harus mampu mengetahui bahwa ternyata manusia, murid-murid kita itu punya kebutuhan dasar yang seperti ini, sehingga karena kita sudah beristirahat, ada refleksi. Nanti sebentar refleksi namanya 4P. 4P itu apa? Yang pertama peristiwa. Kalian nanti ceritakan apa peristiwa atau kegiatan pembelajaran yang kalian alami hari ini. Jadi masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namria SPD, rekan sejawat dari Ibu Purnama Sinar SPDGR. Perubahan yang paling dapat kami rasakan setelah Ibu Purnama Sinar mengikuti pendidikan guru penggerak adalah kami lebih bisa berkolaborasi dengan beliau. Terlebih setelah dibentuknya komunitas belajar, di mana kami bisa dapat saling sharing, saling berbagi pengalaman, dan menyampaikan permasalahan-permasalahan kami dalam proses pembelajaran. Dan di sini Ibu Purnama Sinar dapat memberi kami solusi atau pandangan untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran yang kami hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, siswi kelas 12 KPHT. Yang saya rasakan setelah Ibu Purnama Sinar mengikuti, saya mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, saya bisa menyelesaikan masalah saya di sekolah maupun di luar, yang dibantu dituntun oleh Ibu Purnama Sinar, dapat menerapkan ilmunya kepada saya maupun adik-adik kelas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.